11 Kabupaten Aceh Jaya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 Cushing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga Cushing. Bersama saya Mulyadi sebagai supervisor, saya Rizal Nurhadi sebagai coach, saya Nuria sebagai Cushing. Assalamualaikum Pak Arisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Mul, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat, baik. Jadi Bapak, sebelum kita melakukan Cushing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak Arisal, pada Cushing kita hari ini, Bapak sebagai coach dan Ibu Nadia sebagai Cushing yang saya akan amati. Jadi dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Cushing, dan juga bagaimana Cushing merespon dari pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip Cushing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan untuk Bapak sekarang, pertama-tama saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak Arisal, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada Cushing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama tentang presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi untuk kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, untuk yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir, jadi indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses Cushing ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik Pak. Mungkin demikian dulu pada tahap praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan Cushing terhadap Cushing. Terima kasih Pak Arisal atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Mul kesempatannya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Nuria. Waalaikumsalam Pak Arisal. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Arisal sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan gimana ya? Iya Pak, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu nih, mungkin 15 menit atau 20 menit cukup ya kita ngobrol nih. Berarti apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah padahal kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajarannya juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi, permasalahan Ibu Nuria ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu yang sangat kurang bervariatif dan kreatif, begitu ya Bu? Iya betul Pak, kurang bervariasi, baik itu media maupun media pembelajaran yang masih media yang lama saja. Gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Nuria dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Jadi yang Bu Nuria harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Nuria ingin lihat atau dapatkan? Yang saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya
saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis, dan sekarang semaraknya digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat silinder presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif, saya seperti ini Pak Arisa. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal. Dan Ibu kira-kira itu di level 10, kira-kira di sekolah Ibu sekarang di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Mungkin untuk guru yang masih di level 5 Pak. Oke, di level 5, di kondisi yang sekarang, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu Nolia? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Pak, karena kalau itu ke level yang lebih tinggi lebih agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan kritis senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin dilakukan adanya perubahan. Oke, dari level 5 ke 7, kira-kira usaha apa sih yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan Pak, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara tatap muka, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Nolia terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman nggak dengan menyampaikannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media bervariasi. Berarti Bu Nolia ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga kira-kira Bu Nolia ini untuk yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya saya akan mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlunya waktu, kemudian biaya, dan harus mencari narasumber juga Pak. Saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan dengan guru, yaitu dengan cara mentoring Pak. Oke, berarti Bu Nolia pengen melakukan mentoring dan cara kolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Nolia memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Bu? Ada sih Pak, sebenarnya mungkin minta bantuan dengan guru di sekolah atau ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide yang nantinya saya minta bantuan begitu dari Pak Mul. Oke, berarti Bu Nolia ingin melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Pak, atau minggu depan Insya Allah saya akan melakukan. Kira-kira kita akan mencoba berkolaborasi dengan rekan di sekolah, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke, Bu Nolia, bagus sekali ya Bu Nolia. Kira-kira Bu Nolia dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Nolia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Nolia sudah ada gambaran
untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nanti kabarnya Bunda Lia setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga rencana Bunda Lia untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan silahkan Ibu hubungi saya kembali dan kita bisa mengobrol di kesempatan lain. Begitu saja Bu Nulia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Jadi Pak Risa, tadi saya sudah melakukan pemantauan atau coaching dengan Bu ya, tadi Bapak sudah melakukannya. Nah, jadi ini sebelum penutupan ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Pak. Oke Pak Risa, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi pada proses coaching dengan Bu Nuria dan Pak Risa berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Risa sudah berusaha tadi mengali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nuria sehingga Bu Nuria bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Risa sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lebih mendalami lagi atau ingin saya pahami lagi yaitu proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Nah itu ya Pak, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.